Aliran Kali Kebo di Jalan Lesti, Kelurahan Ngaglik tercemar oleh kotoran hewan ternak sapi. Kotoran sapi ini selain menutupi permukaan air di dekat pintu arus keluar, warna hijau hingga kehitaman juga mengeluarkan aroma tidak sedap. Akibatnya warga sekitar sungai mengeluhkan kondisi pencemaran air sungai tersebut. Sungai Kebo di Jalan Lesti, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu tercemar kotoran hewan ternak sapi. Terlihat aliran air Sungai Kebo airnya keruh dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Pencemaran kotoran hewan ternak selain membuat air Sungai Kebo keruh dan berbau juga mengakibatkan ikan di kolam milik warga mati karena keracunan air. Tidak hanya itu, bahkan tercemarnya aliran Sungai Kebo ini juga membuat petani terserang gatal-gatal akibat pencemaran kotoran hewan ternak. Salah satu warga sekitar mengaku jika kondisi pencemaran ini sudah terjadi sejak 2 tahunan yang lalu. Aliran sungai mengalir menuju lahan pertanian di Kelurahan Sisir, selain itu juga untuk kebutuhan ternak ikan di kolam, dan limbah kotoran ternak itu mengalir dari kawasan Desa Pesanggerahan, Kota Batu. Para petani yang menggunakan aliran Kali Kebo untuk pertanian juga disebutkan mengalami gatal-gatal pada kakinya, sedangkan peternakan ikan konsumsi mengalami kerugian karena banyak ikan yang mati. Terutama bau ya, bau pagi sama sore. Itu paling bau, kampung juga merasakan, dan terutama teman-teman yang punya kolam ini ya, teman-teman yang punya kolam banyak yang ikan yang siap panen itu mati. Sejak kapan Pak kondisi seperti ini? Kalau untuk pembuangan air limbah itu sudah lama sebetulnya, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu sudah ada. Kalau ikan ini yang mati paling 1 minggu ya? 1 minggu. Paling parah itu 1 mingguan. Pertanian, kolam, peternakan, yang utama untuk pertanian, karena aliran ini itu mengalir ke sisir untuk pertanian daerah sisir dan Temas. Kalau di sini untuk budidaya ikan. Di sini untuk budidaya ikan, yang sebelah situ untuk juga pertanian. Yanto Yancung melaporkan. Persiapan jelang operasi ketupat 2021 yang akan berlangsung tanggal 6 Mei besok. Pemerintah Kota Malang menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Teknis pelaksanaan operasi nanti, rencananya pemerintah Kota Malang akan membuat himbauan bagi masyarakat agar dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dapat dilakukan di rumah masing-masing. Rapat koordinasi persiapan operasi ketupat tahun 2021 yang berlangsung di ruang sidang Balai Kota Malang dan dipimpin oleh Forpimda Kota Malang diikuti oleh berbagai unsur, diantaranya TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, tokoh agama, serta sejumlah organisasi masyarakat. Rapat koordinasi tersebut untuk membahas teknis pelaksanaan operasi ketupat jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Usai melaksanakan rapat koordinasi, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan bahwa operasi ketupat akan dilaksanakan mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei. Ia menambahkan bahwa untuk penekanan dalam operasi ketupat nanti, yakni ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya umat muslim dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berkaitan dengan ibadah Idul Fitri nanti, Kapolresta mengatakan bahwa nanti akan ada himbauan dari pemerintah Kota Malang agar masyarakat dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di kompleks masing-masing dan tidak berkumpul di suatu tempat yang menimbulkan kerumunan massa. Petugas juga akan fokus mencegah adanya kerumunan massa di tempat keramaian seperti mal. Operasi ketupat akan dimulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 17. Efektif nanti seluruh anggota kita yang tersprint baik dari Kodim, dari Polres, dari Pemkot nanti akan hadir masuk ke pos-pos pengamanan dan juga di pos pelayanan dan juga ada di pos penyekatan. Sementara Wali Kota Malang menambahkan bahwa adanya peningkatan pengunjung di mal menunjukkan ekonomi di Kota Malang mulai tumbuh. Wali Kota menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap COVID-19, jangan sampai dengan adanya kerumunan dapat menambah jumlah penularan kasus di Kota Malang. Rencananya untuk mencegah adanya penularan kasus COVID-19, Wali Kota Malang meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Malang untuk melakukan tes antigen kepada pengunjung sejumlah mal yang ada di Kota Malang. Jadi waspada terhadap COVID, jangan sampai
Jangan sampai ini menjadi penambahan yang fluktuatif. Ya. Kalau penambahan terpantau, saya masih insya Allah tindakan-tindakan preventif kita lakukan, dilakukan testing, dan ini saya nanti akan minta kepada kepala dinas kesehatan untuk melakukan tes antigen di pusat-pusat perbelanjaan sebagai kontrol dari mereka juga tidak gampang. Persoalannya kadang-kadang juga di mal, di pasar-pasar juga kami kembali kepada justru kami komitmen dengan Pak Kapolresta Malang Kota dan Pak Dandim, penguatan di PPKM, kembali lagi penguatan di mereka belanja mesti balik ke rumah. Jadi pengetatan justru di ini. Caranya gimana? Ya tadi lakukan testing, kalau begitu ada orang yang gejalanya sudah itu segera kita lapor kepada Satgas. Simon Alfredo melaporkan. Sebanyak 500 personel gabungan dari TNI, Polri, Disub, Satpol PP, dan organisasi masyarakat disiagakan untuk melakukan operasi ketupat tahun 2021. 500 personel akan ditempatkan di sejumlah pospam di Kota Malang untuk melakukan penyekatan warga yang akan mudik pada Hari Raya Idul Fitri. Persiapan personil gabungan ini dilakukan dengan apel gelar pasukan yang berlangsung di halaman depan kantor Balai Kota Malang. Apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Wali Kota Malang Sutiaji melibatkan 500 personil gabungan dari TNI, Polri, Disub, Satpol PP, dan organisasi masyarakat. Wali Kota Malang yang menyampaikan amanat Kapolri mengatakan bahwa operasi ketupat tahun ini difokuskan untuk pencegahan kriminalitas yang setiap tahun angkanya berbeda. Selain itu, untuk operasi ketupat akan diperketat sehingga mencegah masyarakat yang akan mudik. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan, untuk operasi ketupat 2021, sebanyak 500 personil gabungan yang disiagakan dan akan ditempatkan di 5 pospam di Kota Malang. Personil gabungan ini akan disiagakan selama 24 jam, mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021, untuk melakukan operasi pencegatan masyarakat yang akan mudik. Sementara dalam operasi pencegatan pemudik, apabila ada warga yang nekat mudik, polisi akan melakukan tindakan tegas dengan menyuruh putar balik. Total dengan gabungan semua instansi ya, kita kurang lebih sekitar hampir 500 ya orang personil, dan ini nanti teknisnya akan masuk di pos-pos pengamanan, pos pelayanan, dan juga pos penyekatan. Untuk pos penyekatan ada di exit tol Madiopuro, lalu juga ada pos-pos pengamanan, pos pelayanannya nanti di UB, lalu pos pengamanan ada di PDAM, lalu juga di Kaco, di stasiun, pokoknya ada 5 titik ya, ada 5 titik yang kita letakkan. Pak, ada sanksi Pak bagi warga yang nekat melakukan mudik? Ya, kita sudah komitmen bersama dengan seluruh jajaran Forkopimda, kita akan putar balik. Sekali lagi, kita akan putar balik. Ya, ini sudah merupakan satu kebijakan, dan kebijakan ini sudah disosialisasikan, dan terakhir adalah kita amankan kebijakan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Hari terakhir pengetatan menjelang diberlakukannya larangan mudik dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021, petugas gabungan dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran COVID-19 dari TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan operasi justisi di sejumlah titik di wilayah Kota Batu. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran dan peningkatan kasus COVID-19. Puluhan pengendara dari luar Kota Batu yang tidak melengkapi surat keterangan sehat atau hasil non-reaktif tes PCR atau antigen diputarbalikkan oleh petugas gabungan dari Kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Batu. Pengetatan dengan operasi justisi dilakukan jajaran petugas gabungan di 4 titik di perbatasan masuk Kota Batu. Adapun titik-titik digelarnya operasi justisi pengetatan menjelang diberlakukannya larangan mudik, antara lain untuk menghalau pemudik dari Surabaya digelar di Simpang 3 Pendem. Sedangkan dari arah Mojokerto digelar di wilayah Kecamatan Bumiaji, dan untuk dari arah Kediri dan Jombang pengetatan dilakukan di wilayah Kecamatan Kasembon. Dari hasil pengetatan, petugas telah memutarbalikkan 3 kendaraan dari luar Kota Batu yang tidak dilengkapi surat keterangan PCR atau antigen non-reaktif. Ya, jadi untuk mudik tahun ini dari tanggal 22 April sampai tanggal 5 Mei hari ini tahapan pengetatan mudik.
Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pengetatan di beberapa titik perbatasan. Untuk terakhir tanggal 4 kita melaksanakan di pos Pendem yang membatasi pergerakan dari arah tol Surabaya dan dari arah Malang. Kemarin hasilnya ada sekitar 50 kendaraan yang kita cek dan ada 13 kendaraan yang kita putar balik karena mereka tidak membawa surat antigen atau surat keterangan yang menerangkan bahwa mereka itu bebas dari COVID. Sementara untuk menghalau warga jika ada yang nekat mudik, kepolisian tengah mensiagakan ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan organisasi kemasyarakatan. Dan rencananya para personil gabungan ini selain disebar di beberapa titik pos pelayanan maupun pos pantau di Kota Batu, juga akan disebar pos penyekatan di wilayah perbatasan Kediri, Jombang dengan Kabupaten Malang, dan di wilayah Mojokerto dengan Kota Batu. Rencananya petugas gabungan ini diterjunkan selain untuk pengamanan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, untuk warga masyarakat yang masuk kategori rayon aglomerasi juga untuk menghalau pemudik. Untuk pengamanan ketupat untuk Polres Batu barusan melaksanakan apel geral pasukan operasi ketupat, di mana kami menyiapkan 4 pos mulai dari perbatasan Batu Kediri, di Ngambal, Ngantang, alun-alun dengan pos Pendem atau Suhat. Dengan didukung oleh pos pantau ada 3 di Bumi Haji 1, di Dewi Sartika 1, dengan di Pujon. Jadi untuk pelaksanaan nanti kita melaksanakan penyekatan di daerah batas Kediri Batu. Tetap seperti pesan atau perintah dari Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri bahwa untuk mudik tidak ada, ya. Mudik tidak ada dan masyarakat diimbau tidak melaksanakan mudik. Dan untuk personil yang terlibat hampir 500 orang. Yanto Yancung melaporkan. Pemerintah telah 1 minggu menjelang Lebaran, harga beberapa komoditi sayuran kembali merangkak naik di tingkat petani. Kenaikan harga ini membuat petani bisa sedikit bernapas lega, terlebih biaya perawatan untuk sayuran semakin tinggi. Harga sayuran kembali merangkak naik di tingkat petani dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga ini disambut gembira petani karena biaya yang dikeluarkan untuk bertani sayuran juga semakin tinggi, sehingga tidak jarang petani merugi ketika tanaman rusak atau harga jual yang murah. Harga sayuran sebelum puasa sampai dengan 1 minggu menjelang Lebaran relatif tidak stabil, naik turun dalam waktu relatif cepat sehingga tidak jarang merugikan petani. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan diantaranya cabai merah besar naik dari Rp15.000 menjadi Rp25.000 per kilogram untuk kualitas super, dan tomat saat ini dijual di kisaran harga Rp3.000 per kilogramnya. Menurut salah seorang petani menjelaskan, lahan untuk sayuran ini akan efektif pada musim penghujan dan ketika kemarau sudah tidak dapat ditanami akibat terkendala faktor air. Di lokasi lahan pertanian Petung Sewu Dawu, banyak terdapat lahan yang biasanya ditanami sayur mayur pada musim penghujan, sementara lahan diolah pada musim kemarau untuk persiapan tanam baru akibat terkendala faktor air. Sekarang yang super 25 yang tanggung-tanggung itu 20 itu. Oh, berarti itu sudah naik Pak ya? Iya, naik. Asalnya kemarin berapa sebelum naik? Sebelum naik 15 sampai 18 itu. 18 Pak ya? 18, 20 itu. 20 Pak. Untuk tomat sendiri gimana saat ini? Tomat sebelum itu kemarin cuma 2.000. Iya. 2.000, 2.500 itu. Iya. Sekarang 3.000 sampai 3.500. Oke, lumayan Pak ya? Iya. Pak, kira-kira kalau 1 hari sampai 2 hari Lebaran, yang Lebaran harga bisa naik lagi apa enggak Pak? Biar kebiasaannya? Prediksi? Biasanya kalau Lebaran itu ya naik, apalagi pas hari hanya itu kalau mau ke pasar itu harganya sudah naik, pasti Pak. Sudah pasti naik. Pasti naik Pak. Tahun-tahun kemarin itu pengalaman seperti tahun itu Pak. Itu gitu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya.
sudah mengalami kerusakan bertahun-tahun jalan penghubung antar dusun di wilayah Dali Sodowagir, Kabupaten Malang menunggu perbaikan. Jalan dikeluhkan karena mengganggu aktivitas warga dan juga pengendara yang melintas. Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengendara setiap melintas di jalan penghubung di wilayah Dali Sodowagir, Kabupaten Malang. Kondisi ketidaknyamanan ini terjadi akibat badan jalan yang sudah mengalami kerusakan bertahun-tahun dan masih belum tuntas perbaikan, dan menyisakan kurang lebih setengah kilometer menunggu perbaikan. Badan jalan di hampir sebagian besar sudah hilang aspal dan menyisakan batuan tajam, sehingga menyulitkan pengendara sepeda motor, terutama ketika membawa beban muatan, terlebih pada malam hari karena masih belum ada lampu penerangan jalan umum dipasang. Setiap harinya jalan ini menjadi perlintasan utama ketika akan menuju ke ibu kota kecamatan maupun ke beberapa desa tetangga seperti Kucur dan Selorejo. Menurut salah seorang pengendara menjelaskan ketidaknyamanannya dan sulitnya ketika melintas akibat kerusakan aspal jalan sehingga waktu tempuh semakin lama. Di lokasi terlihat walaupun kondisi jalan sudah rusak parah, warga dan pengendara lainnya masih memanfaatkan keberadaan jalan tersebut untuk melintas. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan, terlebih jalan tersebut menjadi jalan menuju ke tempat wisata Coban Kelotak. Prosesnya sudah lama, ada 3 tahun ada. 3 tahunan Pak ya? Jaraknya berapa? Mungkin berapa kilo yang rusak nih Pak? Mungkin hampir setengah kiloan lah. Setengah kilo. Berarti ini menghubungkan mana-mana ini Pak? Ya, menghubungkan Dali Sodo ya? Dari Sodo Ya. terus ke Precet. Precet Pak ya? Berarti antar dusun ya? Antar dusun. Berarti ini jalan utama ketika akan menuju ke Ke Kucur, ke gitu. Jalan utama ini. Jalan utama. Harapan kalau bisa ya sebelumnya Idul Fitri kalau bisa, sebelumnya Idul Fitri ya. Kalau bisa itu. ada perbaikan Pak. Ada perbaikan. Iwan Hikmawan melaporkan.